Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ginanjar Ganiswara. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya ingin memaparkan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan ini, yaitu khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana perkuliahan mata kuliah profesi kependidikan yang sifatnya mata kuliah wajib dari fakultas. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang hakikat profesi pendidik, kualifikasi pendidik, dan tenaga kependidikan, kompetensi dan tugas, dan fungsi pendidik. Mahasiswa juga dikembangkan pengetahuannya tentang pendidikan profesi, peningkatan profesionalisme, dan strategi pengembangan karir. Diharapkan kelak mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut di dunia kerja dan terintegrasi dengan keterampilan mengelola administrasi. Harapan dari saya pribadi sebagai dosen, semoga mahasiswa lulusan FKIP Universitas Papua, khususnya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, nanti pada saat mereka menjadi guru bukan hanya terampil dan pandai saja dalam mengajarkan suatu bidang studi atau mata pelajaran, tapi juga mereka mampu menerapkan strategi, metode pembelajaran yang efisien, yang baik, dan bisa diterima oleh peserta didik. Dan juga mereka tidak gagap nanti ketika di dalam dunia kerja bisa mengenali iklim dunia kerja di pendidikan itu seperti apa. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan, yaitu di sini ada 6 CPL, di mana CPL yang pertama itu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL yang kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang ketiga menguasai konsep profesi, profesionalisme, kode etik dan kompetensi utama guru, serta prinsip pengembangan profesi sebagai dasar untuk menjadi guru profesional. CPL keempat mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5 mampu mengkaji dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan isu profesi kependidikan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan kaidah dan etika ilmiah. Dan yang terakhir, CPL 6 mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada minggu keempat tentang materi mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sebuah profesi. Pada pertemuan sebelumnya di minggu ketiga, mahasiswa sudah dijelaskan tentang materi tersebut, tapi baru sebagai undang-undang, permen, dan peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur tentang profesi kependidikan ini. Jadi pada kesempatan kali ini di minggu keempat, mahasiswa akan lanjut mempelajari tentang materi tersebut lebih dalam
lebih luas dan lebih kritis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di profesi pendidikan. Pada minggu keempat kali ini, perkuliahan akan dilakukan secara tatap muka menggunakan metode problem based learning dan juga small group discussion. Harapannya adalah mereka dapat berpikir kritis untuk menganalisa permasalahan tersebut, lalu memberikan tanggapan dari permasalahan tersebut, apa dampaknya terhadap dunia pendidikan. Dan juga mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya yang sebelumnya sudah pada minggu sebelumnya sudah dibentuk kelompok masing-masing. Jadi mereka di sini akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Demikianlah pemaparan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Berikutnya, mohon disimak video pembelajaran mata kuliah profesi kependidikan di minggu keempat, materi tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sebuah profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah siap? Sudah siap ya perkuliahan kali ini? Insya Allah kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu tentang tugas dan tanggung jawab profesi pendidik dan tenaga pendidik. Sebelumnya kita minggu lalu itu baru menjelaskan secara kasar, menjelaskan sedikit peraturannya. Sekarang kita lebih mendalam lagi sampai mana sih batasan-batasan antara tugas pendidik dan tenaga pendidik. Tugas dan tanggung jawabnya. Apa bedanya pendidik dan tenaga pendidik? Kan di sekolah kan ada dua profesi tersebut kita kategorikan jadi dua profesi. Kalau pendidik itu guru, kalau tenaga pendidik TU, yang di balik layar, yang berhubungan dengan administratif ya, yang berhubungan dengan sarana prasarana ya. Oke ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya mana itu pendidik dan tugas tenaga pendidiknya. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelumnya satu lagi deh pertanyaan. Tahu slogan pendidikan kita? Apa? Tuturi handayani itu kan kalimat terakhir. Kan ada 3 kalimat. Ingat sosing tulodo. Ingat dia mangun karso. Ya. Ini kan belum kita sebagai pendidik, belum kita sebagai guru. Ini kan teman-teman nanti insya Allah jadi guru kan. Yang tahu artinya di depan memberikan contoh, di belakang itu terakhir, di tengah memberikan semangat, merangkul ya, mereka di samping kita nih dirangkul, hayu kamu punya potensi yang sangat besar gitu ya, jadi harus dirangkul, jangan didiamkan peserta didiknya. Baru yang terakhir tuturi handayani itu di belakang kita harus mendorong, memberikan dorongan, memberi motivasi, memberi semangat ya. Jadi tugas guru itu bukan hanya di depan saja, bukan hanya di belakang saja gitu ya. Jadi ada 3 dimensi, kita itu harus berdiri di 3 tempat tersebut. Oke. Makanya ini diturunkanlah jadi tugas utamanya turun dari ketiga filsafat tadi, 3 pilar tadi, yaitu mendidik
mengajar, membimbing, dan melatih. Jadi tugas utama guru itu bukan hanya transfer ilmu saja, ya. Jadi bukan hanya transfer ilmu saja. Kalau misalkan transfer ilmu kan hanya mengajar saja kan. Tapi kalau misalkan mendidik itu kayak gimana sih mendidik? Memberi contoh, terus memberikan arahan, memberitahu jika siswa itu melakukan kesalahan, mengapresiasi jika siswa itu berprestasi, gitu ya. Lalu baru mengajar proses transfer ilmunya, lalu membimbing juga. Apa itu membimbing? Menuntut, memberi petunjuk, ya, membimbing dari dunia hitam masuk ke dunia putih gitu ya. Kalau misalkan ada yang belok-belok, jangan diam aja kalau jadi guru, ya. Lalu melatih peserta didik agar mencapai potensi maksimal. Lalu berikutnya melaksanakan penilaian dan evaluasi hasil belajar secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas belajar. Jangan lupa harus ada evaluasi juga. Merencanakan dan menerapkan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai kebutuhan siswa. Nanti teman-teman pada saat jadi guru, jangan tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke kelas hanya bermodalkan buku paket. Setelah itu silakan buka halaman ini, silakan dibaca, buat rangkuman. Ya, setelah itu kerjakan halaman ini. Kitanya masuk aja lagi ke kantin kopi. Ya, jangan sampai seperti itu. Harus terstruktur, harus mau ngapain sih dalam kelas itu. Ya, oke. Lagi. Nah, ini tanggung jawab pendidik. Pendidik bertanggung jawab kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan juga agama yang dianut. Mereka harus memastikan proses pelestarian nilai karakter dan menjaga mutu pendidikan melalui pengembangan kompetensi secara konsisten dan profesional. Ya, jadi ingat nanti teman-teman pada saat jadi guru, ya, tanggung jawabnya bukan hanya ke peserta didik saja, tapi secara luas, entah itu orang tuanya, ya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi jangan ada lagi stigma di mana kita menganggap peserta didik itu sebagai konsumen. Ya, jangan di dalam agama kita salah satu amal yang terus-menerus bisa ditertib adalah mengajar, ya, yaitu salah satunya jadi guru kan. Apa yang kita dalam psikologi pendidikannya, ya, psikologi anak-anak kita kan pelajari. Setelah itu bagaimana kita membuat bahan ajar, metode apa yang akan dipakai, media apa yang dipilih dalam proses pembelajaran, ya, bikin RPS, RPP, ya, kalau dulu RPP itu harus dikuasai oleh guru, oleh pendidik, gitu ya. Jadi tidak cukup saya pintar saja, misalkan saya pintar bahasa dan sastra Indonesia yang baik teori saja, tapi pada saat di dalam kelas tidak bisa menyampaikan peserta didik karena tidak punya kompetensi pedagogi. Percuma istilahnya kalian pintar untuk diri sendiri, tapi tidak bisa membuat orang-orang di sekitar kita pintar, ikut memahami, ikut mengerti. Karena lumayan sulit juga kalau misalkan tidak dibekali ilmu pedagogik ini, ya, kita pada saat menyampaikan sesuatu susah dipahami. Oke. Lalu berikutnya kompetensi kepribadian, menjaga integritas dan sikap profesional dalam berbagai situasi. Tadi ya, pokoknya apapun permasalahannya di luar kelas jangan dibawa ke kelas. Setiap profesi pasti harus punya kompetensi kepribadian yang apa? Mau nanya apa? Silakan. Gimana kalau Bapak yang di dalam keadaan itu menggunakan dan sosial begini cara mengatasinya gitu biar kita tuh punya yang sama pribadi ke dalam kelas. Oke.
Pak, bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Ya, lebih ke ini sih. Itu tadi ya, tanggung jawab. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah jadi guru, apalagi sudah sudah lumayan berpengalaman, ini tergantung jam terbang juga ya. Mungkin masih awal-awal masih pernah masih mudi, tapi lama-lama makanya pada saat di sekolah dulu bisa ngebandingin mana guru muda, mana guru yang udah sepuh, udah senior. So, gimana rasanya kalau diajar sama guru yang muda? Menggebu-gebu ya. Kadang males lihat dia lagi mudi, tapi biasanya kalau misalkan sama ibu-ibu yang senior lebih bisa mengayomi, ya bisa lebih bisa apa namanya ngomong kita, merangkul kita, gitu kan? Ya nanti itu akan teman-teman rasakan. Pokoknya kalau saya itu lebih ke tanggung jawab. Tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan memegang peranan penting dalam mendukung administrasi operasional dan pengelolaan sumber daya sekolah. Mereka menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar guru dan siswa dapat fokus pada kegiatan belajar. Sepenting itu. Contohnya kita nih, kalau misalkan ada kerusakan di kelas, apakah saya sebagai dosen misalkan ganti lampu sendiri? AC kurang dingin, apakah saya harus bersihin AC dulu? Enggak. Contohnya absen ini apakah saya harus ngerti sendiri? Mengolah aplikasi sistem informasinya sendiri? Enggak, sudah ada operatornya, sudah ada adminnya. Oke, jadi sepenting itu. Jika tidak ada mereka, ya, proses pembelajaran di dalam sekolah itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, tantangannya ini nomor satu yang paling horor ya. Setiap kita ganti menteri pasti ganti lalu adaptasi teknologi pembelajaran. Sekarang alhamdulillah setiap guru, setiap dosen itu sudah saya katakan khususnya di kota ya, udah jarang yang tidak bisa pakai teknologi. Rata-rata tidak bisa. Karena apa? Hikmahnya pada saat COVID yang udah tidak bisa apa-apa, tapi karena terpaksa mereka harus melakukan pembelajaran di kelas sebagaimana mestinya, tinggal cari media yang tepat. Jadi tidak bisa nih masuk kelas, apa yang menggantinya? Ya udah pakai LMS, Learning Management System. Ya, kalau mungkin di sekolah pakainya apa? GCR, Google Classroom, rata-rata pakai GCR kan karena gratis kan, dan pengoperasiannya juga gampang, gitu ya. Lalu menggunakan untuk telekonferensinya pakai Google Meet, pakai Zoom, gitu. Jadi mereka terpaksa seperti itu, jadi belajar. Lalu berikutnya masalah disiplin dan karakter peserta didik yang beragam. Ini masalah indisipliner. Khususnya di Bogor saya tanya dulu rata-rata pelajarannya masalah indisipliner itu apa sih? Tawuran, kesiangan, itu mereka. Apalagi bullying, karena suka masih ada yang membanggakan sama guru ya, berani lawan guru gitu. Lalu ada keterbatasan sumber daya dan dukungan lingkungan pendidikan. Berikutnya karena minggu lalu kita sudah dibagi kelompok, ya silahkan
langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Permasalahan yang akan kita diskusikan itu terkait dengan tantangan di dunia pendidikan tadi. Saya menyoroti yang tentang nomor 2, masalah disiplin dan karakter peserta didik yang beragam. Yang akan didiskusikan adalah, teman-teman udah tahu kan kebijakan gubernur kita? Tahu Pak KDM Apa saja yang tentang pendidikan yang kalian tahu? masuk ke barat yang menyalahkan anak-anak. Oke, masukkan ke barat untuk pendidikan karakter ya. Ya. Lalu Masuk masuk lagi. Jam berapa sekarang masuknya? Jam 6. Tadinya dulu kalian waktu SMA ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6. Yang 6 sekolah apa? Oke ya. Lalu ada apa lagi kebijakan? Yang tidak boleh study tour. Tidak boleh. Sudah study tour. Tidak boleh. Sudah jalan kaki. Tidak boleh bawa kendaraan. Oh, ada jalan. Karena kita mengambilnya tantangan yang nomor 2, masalah disiplin peserta didiknya, maka kita akan mengangkat yang pertama itu tugasnya itu kelompok 1 yang pro, kelompok 2 kontra, kelompok 3 pro, kelompok 4 kontra. Jadi silakan teman-teman yang pro itu pasti nyari hal yang positif dari kebijakan tersebut. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 kebijakan yang barat, kelompok 3 dan kelompok 4 fokus di sekolah baru. Ya, silakan cari plus minusnya. Saya beri waktu 10 menit saja. Waktunya sudah lebih dari 10 menit. Sudah didiskusikan semua? Sudah dapat ya jawaban-jawabannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kelompok yang pertama, kelompok 1, kenapa pro dengan? Jadi alasan kelompok kami itu pro terhadap kebijakan siswa nakal ke barat itu, karena kan adanya krisis moralitas di kalangan siswa. Jadi dengan adanya kebijakan ini, dia kan mendukung kebijakan ini itu lebih fokus ke pendidikan karakter juga, jadi meningkatkan moral si anak terhadap kedisiplinan, terus bagaimana karakter dia dalam kesehariannya. Ada lagi? Selain itu kayak sekitar 72% orang tua itu menyatakan anak mereka itu berubah secara positif setelah jadwal tersebut. Lalu 83% siswa juga merasa lebih siap untuk menghadapi kehidupan setelah pulang dari barat. Selain itu di sini juga di barat pun nggak cuma kayak tadi sama tentara-tentaranya, tetapi Pemkot Bogor juga melibatkan KPRI hingga psikolog di dalam barak militer ini. Kayak mungkin nanti ada waktunya untuk kita sendiri itu didisiplinkan, karena umur remaja tersebut kan masih oke lah, ada nakal-nakalnya, masih mainin nakal remaja, nakal remaja. Jadi mungkin nanti ada waktunya untuk didisiplinkan, tapi tidak didisiplinkan dengan tekanan, disiplin dari diri sendiri juga. Oke, ada lagi? Juga kan di sini ada tidak sesuai harapan perkembangan remaja, seperti latihan fisik dan juga struktur yang kaku di dalam barat militer. Jadi remaja itu kayaknya butuh ruang untuk berbicara, butuh ruang untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, bukan malah diajar dan dididik. Sudah? Ada lagi? Jadi dapat disimpulkan dari kedua kelompok ini, tadi yang kelompok 1 katanya mereka itu ngambil lebih ke pakai data ya, ada datanya, data persentase kepuasannya
Itu datanya itu yang ngisi orang tuanya atau pesertanya? Ada orang tua dan peserta. Ada orang tua, ada peserta. Kurang lebih di atas 70% mereka puas dengan adanya kebijakan ini, ya. Jadi kelompok 2 lebih concern ke psikologis anak. Walaupun tadi sebetulnya kelompok 1 juga udah memberikan pernyataan bahwa didampingi sama psikolog, gitu ya, didampingi dengan psikolog. Dan lalu berikutnya kelompok 3 terkait dengan sekolah pagi, ya, bagian pro. Silakan, apa sih manfaatnya? Pasti ya, ada plus dan minusnya itu pasti. Tapi kelompok kita melihat dari kebijakan yang diambil dari sekolah pagi itu kita melihat lebih banyak positif ya. Baik, yang pertama, tujuan utama dari gubernur kita itu yang pertama dari Mulyadi, kenapa membuat program sekolah pagi. Tapi yang pertama itu tujuan utamanya untuk mendisiplinkan anak ya, bukan tujuan intinya anak menjadi disiplin. Dari tujuan utama yang mendisiplinkan anak, seperti kita tahu seorang anak sekolah itu di mana dia harus sekolah pagi atau bagaimana itu kan pasti ya. Dengan adanya aturan sekolah jam pagi, mungkin itu bisa memacu semangat anak untuk bisa bangun pagi. Akan tetapi jika itu sangat pagi, itu bisa membuat tekanan bagi siswa. Apalagi siswa sekarang kan gennya beda ya dengan gen yang lama. Nah, maka dari itu menurut kesehatan juga minimal tidur anak SMP itu 8 jam, 7 sampai 8 jam. Sedangkan anak SMA itu 6 sampai ke 7. Nah, setelah itu di sini kita menyebut tentang kesehatan. Nah, kalau misalnya anak tidur selama kurang dari 6 atau 7 jam itu pasti memengaruhi bagaimana dia bekerja, bagaimana dia belajar, bagaimana dia adaptasi, imunnya, seperti itu Bapak. Selain itu dari segi kesehatan menurut kelompok 3 itu bagus untuk perkembangan anak, baik perkembangan psikologis ataupun perkembangan daripada otak anak tersebut, ya. Jadi udara pagi dirasakan lebih banyak manfaat jika kita keluar rumah. Itu yang saya tangkap dari kelompok 3. Sedangkan kelompok 4 by data, ya, by data dari dibandingkan dengan negara-negara lain, contohnya negara tadi Jepang menerapkan eksperimen 7:30 ya, masuk 7:30 itu termasuk pagi, tapi ternyata hasilnya kurang efektif, kurang memuaskan dibandingkan dengan Finland yang kita percaya bahwa negara tersebut berhasil untuk aspek pendidikannya ya. Mereka itu masuknya jam 9 saja. Nah, kesimpulan dari perkuliahan kali ini yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan adalah pilar utama mutu pendidikan di Indonesia. Tadi kelompok 4 saya soroti juga, ternyata menurut jawaban kelompok 4 ternyata di Finland itu sekolah sebentar juga hasilnya bagus. Jadi ternyata bukan lamanya waktu kita sekolah, ya, tapi banyak faktor yang menentukan, entah itu metode pembelajarannya, entah itu kualitas pendidiknya, entah itu dari segi fasilitas seperti apa, tenaga pendidiknya juga seperti apa, SDM-nya, gitu ya. Jadi kayaknya mereka udah settle, gitu. Jadi bukan hanya waktu saja, bukan hanya lamanya kita belajar di sekolah. Sebelum saya tutup, kita ada games terlebih dahulu, kurang lebih 5 menit untuk mengevaluasi perkuliahan pertemuan kali ini. Ya, silahkan teman-teman buka HP-nya, gadgetnya masing-masing. Ya, kita main quizzes ya. Sekarang udah berubah, jadi bukan quizzes lagi, pakai Playground namanya.
satu. Ini sangat memuaskan sekali. Ya. Oke ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini sangat luar biasa. Sampai ketemu lagi di depan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat lainnya.